dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan itu? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo.
Ya. berarti Pak. Ya. Mundur berarti Pak. Yang lain. Positif sudah ACA-nya dikembalikan atau bagaimana Pak? Satu-satu. penegasan Pak. Penegasan Pak sudah tiap kadir berarti Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement Pak, biar ada statement Pak. Mas, Dalam satu kalimat Mas. Sudah Warna tidak merah kadir. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kadir Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat kalau mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo Pak, semuanya apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan
ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda
bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat. Kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat kalau mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi
Saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad,
dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain. Posisi sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara nurani yang bening, suara rasa, suara apa yang disampaikan oleh Mega bahwa Universitas Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati.
antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Posisi sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah
suatu syarat bahwa seluruh hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi. Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum.
Udah, belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul.
Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap
yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Jokowi. Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua
agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik,
dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota
komite etik majelis etik tersebut. Pada kasus Budiman Sujito kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelas. Bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren, dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MPI kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana kembang dari Mbak Yeni tadi, kembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik itu apa emang menyinggung pemerintahan sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah
suatu syarat bahwa seluruh hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara, sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas, apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukung? Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Sudah pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat, karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti.
Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Jokowi. Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan
bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar,
tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto, apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman,
para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD, memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat
untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih
kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi
Dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi. Tembang yang sangat baik, yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetha welo-welo.
Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Positif sudah. ACA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa menunggunya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan
ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda
bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon
dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. yang lain. Maksudnya sudah ATK-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Supaya Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Katanya sudah kembali. Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung,
tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur, Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau enggak? Enggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal
menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan, karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik.
Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya Pak? Apa kabarnya sudah kembali? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan
suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan,
Mundur, Pak. Artinya mundur. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah
Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Masa pada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian
karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto, status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum
mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat kalau mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya, Pak? Iya, Mas. Apa katanya sudah kembali? Sorry, Mas, kemarin kan Mas Budiman
Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya
rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas?
Ya komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya
mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu,
Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak Mahfud itu? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah
Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian
karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum
mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. Posisi sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari Saifullah,
kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya sebagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto, Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas?
Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Posisi sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni.
Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman. Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh
anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati.
antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah
suatu syarat bahwa seluruh hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada 2 yang belum.
Jawab benar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin
sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini
mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Katanya sudah kembali. Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa menunggunya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi
bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi
yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota
komite etik majelis etik tersebut. Pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo Seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati
antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat,
membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Mas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah merah dan kuning sama enggak?
Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat kalau mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo apa status jelasnya, Pak? Apa katanya sudah kembali? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak?
Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Enggak belum. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat.
di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna merah tidak dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik, majelis etik tersebut. Masa pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat atau mengundurkan diri? Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode.
Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau enggak? Enggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Enggak belum. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik,
dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita.
Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut
ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Jawab belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar,
membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya.
Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak?
Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat.
di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat
Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya, yang melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau enggak? Enggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita.
Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATH-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut
ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan Seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah Pak, belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar,
membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya.
Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit
kepada Mbak Puan. Sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih. Kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung. Tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check
saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD, memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Masa pada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Apa katanya sudah kembali? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat
Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau enggak? Enggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita.
Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni.
Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan, karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD, memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Terima kasih. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Mas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas. Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas
di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Jawab belum? Sendirian.
Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit.
kepada Mbak Puan. Sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ACA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check
saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum
mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota
komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati.
antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi. Tembang yang sangat baik, yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah
suatu syarat bahwa seluruh hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan Apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada 2 yang belum.
Jawab dong. Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul.
Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat.
Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur, Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan di
konfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk
politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota
komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto gimana Pak Prabowo seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati.
antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah APH-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat,
membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah merah dan kuning sama enggak?
Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo Apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak?
Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat.
di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode.
Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik,
dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas,
tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut
ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukung? Mas Budiman juga nggak langsung. Tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela
yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya.
Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur, atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak?
Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Jawab belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat.
di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan Pak mundur dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATH-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budi Mas Niko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan Seperti apa status jelasnya, Pak? Apa katanya sudah kembali? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto, Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. mundur, Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat.
Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau enggak? Enggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Enggak belum. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita.
Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ACA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut
ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo Seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar,
membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Bentar. Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak?
Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit.
kepada Mbak Puan. Sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain, yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik, majelis etik tersebut. Masa pada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat kalau mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check
saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Masa pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat atau mengundurkan diri? Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto? Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat
Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita.
Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni.
Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan, karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur, bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas
di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Sendirian.
Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi. Tembang yang sangat baik, yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit
kepada Mbak Puan. Sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ACA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check
saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin
yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Mas, Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum
mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah ATH-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan Seperti apa status jelasnya, Pak? Apa katanya sudah kembali? Sorry Mas, kemarin kan Mas
Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur, Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya
rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. Maksudnya sudah APH-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak, sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara
arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan Seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa mendukungnya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah Pak, belum?
Sendirian. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo,
Dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian,
dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima kasih. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu
Saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto, Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara
ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PD Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota
komite etik, majelis etik tersebut. Kepada Mas Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo Apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto, Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu. Mas Hasto. Penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak. Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau enggak? Enggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Enggak belum. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati.
antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. ATA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah Warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat,
membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tiap kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Mas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah merah dan kuning sama enggak?
Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat. Ini adalah suatu mahkamah konstitusi. Dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kan semuanya apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu, Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana, Pak?
Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Jawab belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masuknya Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat.
di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas, harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah dan kader. kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas. MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat memang mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto, Pak Prabowo seperti apa status jelasnya, Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah, ini ketika Mas Gibran kenapa mendukung? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa, Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat, Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah, sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu, Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode.
Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto, Ada desakan Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira, ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak, Mas. Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu ada dua yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik,
dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Pak. Kan sudah pamit. Artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Mundur berarti, Pak. Ya, terima Mundur kasih. berarti, Pak. Yang lain, yang lain. Maksudnya sudah KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah warna tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. Kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega, pertimbangan nurani yang bening melalui olah rasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita.
Mas tadi menyinggung dinasti politik itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Mundur, Kan sudah pamit. artinya mundur bukan kader, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya. Mundur berarti, Pak. Yang lain. KTA-nya dikembalikan atau bagaimana, Pak? Satu-satu. Penegasan, Pak. Penegasan, Pak. Sudah tidak kader berarti, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Biar ada statement, Pak. Biar ada statement, Pak. Mas, Dalam satu kalimat, Mas. Sudah sama tidak merah kader. dan kuning sama enggak? Sudah tidak kader, Pak. Jelas ya. kenapa PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto? Kemarin Mas, MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut
ada indikasi, ada kecenderungan terjadi pelanggaran etik, ya proses inilah yang harus berjalan. Sehingga kami tidak campur tangan, kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum. Kami serahkan sepenuhnya, dan lembaga majelis etik yang sudah dibentuk, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami percaya pada kenegarawanan dari Prof. Jimli Asidiki dengan seluruh anggota komite etik majelis etik tersebut. Langsung pada kasus Budiman Sujatmiko kan tegas memecat, kalau kasusnya Mas Gibran ini dipecat karena mengundurkan diri. Tadi sudah saya jawab ya. Mas Hasto kemarin Pak Prabowo kan seperti apa status jelasnya Pak? Sorry Mas, kemarin kan Mas Budiman ketika mendukung Pak Prabowo itu langsung dipecat gitu kan. Nah ini ketika Mas Gibran kenapa menunggunya? Mas Budiman juga nggak langsung, tahu-tahu kan ada kurir yang datang. Status jelasnya sekarang seperti apa Pak? Mas Hasto. Jadi nanti sudah diserahkan kepada DPC Solo, dan Mas Gibran juga sudah pamit. Mundur atau dipecat Pak? Mbak Puan sudah pamit. Pamit itu kan sudah permisi ke Mbak Puan, bicaranya cukup lama. Nah sehingga sekarang ya serahkan pada masyarakat. Karena politik itu kan harus dengan peranatan yang baik. Ya. Mas Hasto, Pak Prabowo kemarin menunggu Ibu Mega untuk mengajak bertemu Mas Hasto. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Ya, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu Pak Hasto. Apa? Status Pak Jokowi di PDIP juga gimana Pak? Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan. Ya. Politik itu gembira ya. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo ini Pak Mas Gibran dan Pak Jokowi gimana? Satu. Ini sekalian mau nggak? Nggak usah pakai mic. Ntar ada itu, ada 2 yang belum. Udah belum? Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar,
membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya mata hati antara Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mbak Yeni. Jadi ini klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. PDIP berarti sepakat dengan pandangan mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian